Saya Helma Novita akan menjelaskan yaitu tentang dinamika populasi. Di sini ada dinamika musiman dan juga ada dinamika spasial. Nah, dinamika populasi merupakan suatu proses fluktuasi dalam ukuran dan komposisi individu suatu populasi. Terdapat 3 model, yaitu ada yang meningkat, menurun, dan stabil. Berbagai aktivitas hewan dapat mengakibatkan dinamika populasi. Populasi berupa adalah perubahan dari waktu ke waktu, baik itu ukurannya maupun dalam komposisi individunya. Populasi hewan yang tidak tergantung pada suatu hidup atau suatu lingkungan, dan juga tidak tergantung pada suatu titik keseimbangan dalam ukuran populasi, walaupun komposisi individunya berubah-ubah karena proses kelahiran, kematian, dan migrasi, kecuali pada populasi yang baru menginvasi suatu habitat dengan sumber daya melimpah. Nah, populasi sendiri memiliki ciri-ciri yaitu yang dapat diukur secara statistik, yaitu di mana individu-individu penyusunnya memiliki sifat-sifat densitas atau kepadatan, kerapatan, dan natalitas dan moralitas, dan distribusi umur, serta ada potensi biotik, penyebaran, dan bentuk pertumbuhan. Nah, biasanya populasi hewan akan tumbuh maksimal hingga mencapai suatu ukuran maksimal dari titik tersebut. Populasi bisa stabil dan atau juga bisa menurun. Contohnya itu penebangan hutan, di mana terjadinya penurunan populasi pada hewan, kegiatan-kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan mengakibatkan populasi hewan akan menurun. Nah, di sini juga adanya ukuran populasi yang terjadi pada jangka waktu tertentu. Dinamika populasi akan membahas bagaimana cara satu spesies tertentu untuk berkembang, menyusut, serta meningkatkan dan menurunkan jumlah populasi tersebut. Dalam suatu penelitian terdapat Maktusi yang populasinya mengungkapkan bahwa adanya sistem alam yang dapat menimbulkan efek dramatis dan menghasilkan perubahan dramatis dalam jumlah populasinya. Migrasi hewan musiman merupakan fenomena yang paling menakjubkan dalam dinamika populasi musiman, di mana terjadinya perpindahan antara hewan di satu tempat ke tempat yang lain, atau dia akan bermigrasi untuk melakukan suatu perubahan. Misalnya saja ikan salmon, di mana ikan salmon akan bermigrasi untuk melahirkan, ataupun ikan salmon akan bertelur, akan menempuh jarak yang sangat jauh. Nah, dari sini terjadinya dinamika musiman. Ikan salmon akan mengalami kematian ataupun faktor-faktor yang menyebabkan ikan salmon akan naik ataupun turun populasinya. Gerakan berpindah pada hewan ini terkait dengan adanya perubahan musim, yaitu banyak hewan yang bermigrasi pada bulan-bulan tertentu. Jika dihitung dari perjalanan selanjutnya, yaitu dinamika spasial, di mana memiliki referensi ruang atau tempat pada suatu unit, di mana interaksi spasial merupakan interaksi suatu tempat dengan tempat yang lainnya, dengan pergerakan hewan dari tempat satu ke tempat yang lain, namun tidak bermigrasi.
Dinamika spasial ini memiliki hubungan timbal balik antara yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih untuk meliputi kelahiran dan permasalahan baru maupun permasalahan yang secara langsung ataupun tidak langsung. Di sini terjadinya dipengaruhi oleh tempat, di mana suatu hewan akan melakukan penyesuaian diri di tempat satu dan akan berpindah ke tempat yang lainnya. Mungkin sekianlah penjelasan saya. Terima kasih.